Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat siang, perkenalkan saya Josiana Yulian Maharani, NIM F1D020013. Saya Ida Bagus Rian Wirayana Maba dengan NIM F1D0229. Saya Made Agus Diputra dengan NIM F1D020046. Saya Melki Jonathan Andara dengan NIM F1D020048. Saya Muhammad Azam Al-Husaini dengan NIM F1D020051. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai nilai dan norma konstitusional UUD 1945 dan perundang-undangan di bawahnya. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Semua berawal dari pertanyaan, apa makna dari konstitusi tersebut? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis. Indonesia sendiri memiliki konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Di dalam kata-kata tersebut terdapat hampir semua memiliki arti penting. Nilai adalah suatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Konstitusional adalah suatu hal yang vital atau penting dalam sebuah ketatanegaraan, yang merupakan suatu hukum tertinggi dalam suatu negara, dapat diartikan juga sebagai pilar-pilar yang mendirikan hukum di suatu negara. Semua itu mencakup semua alasan diperlukannya nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Setelah mengetahui bahwa konstitusi sangat penting bagi sebuah negara, kita juga harus mengetahui apa fungsi dari konstitusi tersebut. Apa saja fungsinya? Fungsi-fungsi konstitusi. 1. Ialah landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Ketika fungsi dari sebuah konstitusi sudah berjalan dengan baik, muncul pertanyaan dari mana datangnya pemikiran tersebut? Mari simak penjelasan berikut ini. Landasan historis konstitusional dimulai dengan pandangan Thomas Hobbes yang mana manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Hal tersebut menyebabkan timbulnya ada guin yang kuat mengalahkan yang lemah. Manusia pun sadar diperlukannya perjanjian antar sesama manusia. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat yang menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa. Namun, pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh zamannya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut. Hal tersebut memunculkan raja-raja tiran yang berkuasa sewenang-wenang. Salah satunya Raja Louis ke-14 yang dinobatkan pada tahun 1643 ketika ia berusia 5 tahun. Ia berkuasa selama 72 tahun dan berkuasa dengan sewenang-wenang akibat dari kekuasaannya yang absolut. Kekuasaan Louis ke-14
14 akhirnya dihentikan dan ia ditangkap atas tuntutan pengkhianatan, gagasan untuk membatasi kekuasaan raja yang dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusi sangat dibutuhkan untuk menjamin hak-hak rakyat. Yang selanjutnya, J.G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan yang terakhir, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Selanjutnya, hal-hal yang dimuat dalam konstitusi. Yang pertama, organisasi negara. Misalnya, pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya, diatur secara khusus dalam bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya, diatur secara khusus dalam bab 16, pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 37 ayat 5. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat atau spirit yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar, sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Semakin berkembangnya zaman, maka tantangan yang dihadapi oleh konstitusi juga semakin rumit. Apa saja bentuk-bentuk dari tantangan tersebut? Tantangan konstitusional. Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa era berubah sedemikian cepat. Cara berkonstitusi idealnya menyesuaikan dengan tantangan perubahan tersebut. Tantangan berkonstitusi tersebut berbaur dengan sejumlah kondisi seperti radikalisme, terorisme, globalisasi, kejahatan cyber, dan lain-lain. Akhirnya kita telah sampai kepada penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada sesi berikut ini. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.